Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, Bu. Silakan Bu Gesti ya. Bu Gesti silakan. Silakan Bu, waktunya singkat. Iya, kalau belum Bu Azizah deh. Suaranya nggak kedengaran Bu. Udah. Halo, Bu Gesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Bu, kan di kelas 10 pada fase E tadi kan Bu, alokasi waktunya itu kan 72 jam kan Bu. Itu dibagi 2. Nah, apakah perhitungannya itu sama dengan kurikulum 13 atau gimana? Soalnya kalau di kurikulum 2013 itu kan Bu, kita itu kan misal nih Bu, dalam 1 minggu itu 24 jam. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan, kan tadi kan dibagi 2, misalnya 40 lah, 40 sekian kan Bu. Nah, kalau seandainya kita 24 saja, itu berarti sudah 48 jam. Nah, berarti itu kita sudah selesai mengajar dalam waktu 2 minggu itu. Apakah perhitungannya itu sama seperti itu, Bu? Ataukah memang yang dia kurikulum kurikulum Merdeka ini berbeda perhitungannya? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, oke, 24 jam jatah semester 1 gitu ya. 48 jam semester 1 ya. Itu pembelajarannya itu bisa mengikuti sistem blok gitu ya. Misalnya biologi 1 minggu itu 8 jam gitu ya. 8 jam berarti untuk menghabiskan 48 jam itu berarti perlu 6 minggu ya. 6 minggu berarti 1,5 bulan itu jumlah jamnya sudah habis dan TP-nya juga sudah habis. Tapi karena Ibu punya alokasi waktu 20% untuk proyek, maka nanti bisa dilibatkan sebagai pemateri untuk proyeknya itu, dan itu bisa dihitung sebagai jam tatap mukanya gitu. Jadi yang 200 jam proyek itu sebetulnya itu diampu oleh guru yang mengajar di kelas 10 itu juga gitu, terutama nanti diberikan kepada guru yang memang jumlah jamnya kurang gitu. Jadi itu menjadi jumlah jam juga. Yang penting Bapak dan Ibu tetap mengajar 1 semester itu full ya, tapi mengajar materi intra juga dan mengajar untuk kegiatan aktivitas proyeknya gitu. Karena jam proyek itu kan kita bikin modul ajar proyek juga sama seperti modul ajar kegiatan intrakurikuler, dan itu ada JP-JP-nya Bu ya. Misalnya pertemuan pertama berapa 4 JP, 3 JP, dan itu adalah jumlah jam hidup untuk kewajiban 24 jam gitu. Kalau dihitung jumlah wajibnya itu per bulan 24. Ya, itu ya. Jadi jangan misalnya kita ngajarnya cuma 48 jam atau 40 jam nih, jatahnya semester 1 ini hanya 31 jam nih, ya. Maka 31 jam itu kalau jam wajibnya itu 24, berarti 24 dikali per hari 4 ya. Maka itu kan baru 1 kelas ya Bu ya, 1 kelas yang 72 jam itu kan 1 kelas. Ya, kalau ngajarnya ada 3 kelas berarti jumlah jam Ibu 1 tahun itu berapa? Nah, mungkin rata-rata ngajar 3 kelas ya, misalnya ya 3 kelas. Ada yang ngajarnya 5 kelas ya, berarti 5 kali 72 ya, berarti kan sekitar 360 jam per tahun.
Nah, misalnya semester 1 itu 160 jam, semester 2 200 jam. Nah, 160 jam itu kalau dihitung, semester 1 itu, sebetulnya kalau, dihitung 18 jam, 18 minggu aja, Bu, ya. 18 minggu, 180 jam itu dibagi, atau dibagi 6 bulan aja, berapa jam? Ya, Bu. Lebih kan 24 jam kan? Sebulan kan? Tuh, enggak Lebih kan? Iya, jadi ini hanya jumlah jam per kelas, Bu, segitu ya. Kalau ngajarnya lebih dari 1 kelas kan otomatis yang 24 jam itu pasti terpenuhi, Bu, ya. Jadi jangan khawatir gitu, malah lebih-lebih. Karena kita ngajarnya pasti lebih dari 3 kelas lah, apalagi pegawai negeri ya. Jadi begitu ya. Ya, berarti Bu 72 jam ini untuk satu kelas ya Bu ya, bukan untuk kelas itu ya Bu ya? Bukan untuk semua kelas, bukan lah Bu, satu kelas. Satu kelas, kita hitungannya satu kelas ya. Oke ya, Pak Bayu mau tanya? Bu Iya, Aziza Bu. dulu, Bu Aziza dulu. Oke, Siap, Bu Bu. Aziza dulu. Iya. Maaf. Baik, Bu Derma, terima kasih waktunya. Mungkin sharing yang pertama tentang 2022 dengan KMA 347 tahun 2022. Di sini kemarin pada saat kami mengikuti workshop begitu Ibu ya, bahwa di situ dikemukakan bahwa kalau agama kita mengacu pada KMA 4 tahun 2019 sehingga itu acuan kami. Kemudian yang semuanya untuk mapel umum itu sama dengan Dignas begitu informasi yang kami terima di sini, sehingga di kurikulum kita itu kelas 10 tidak ada informatika, kalau tidak salah Bu, kita ada di sejarah begitu, sehingga untuk kelas 10 itu kita adakan informatika, namun kemudian informatika untuk kelas 11 itu masuk pada peminatan, bukan peminatan ya, kelompok mapel minat IPA kalau tidak salah seperti itu. Kemudian untuk yang kelas 11 dan 12 itu ada mapel sejarah di umum begitu Ibu. Kemudian yang ingin tanyakan Ibu. Ibu, untuk sebelum itu ya, maaf. Yeah. Itu ada nggak pernyataan yang menyatakan kalau umum itu merujuk ke 262, kalau yang PAI Bahasa Arab itu merujuk ke KMA 347? Mungkin ini Ibu kami Enggak, dapatkan. jangan mungkin. Oh, ingat saya, mohon maaf, itu di PPT-nya Ibu. Tarikan Ibu. Enggak, kalau PPT itu kan bisa Tidak dibuat. ada ininya. Kalau kita kan memang sih kita sebelum adanya KMA 347 kita merujuk ke situ ya. Tapi ketika kita sudah ada 347, kenapa nggak kita pakai itu? Karena di struktur kurikulum 347 itu tertulis di situ jumlah jam intra mapel umum, Bu. Iya. Iya, tertulis di situ. Ya, tapi ya terserah, sah-sah aja ya. Karena ini merdeka ya. Tapi saya lebih menghargai KMA 347 ya. Karena di KMA 47 itu nilai tambahnya di situ untuk PAI Bahasa Arab itu ditambahkan di situ CPTP-nya gitu. Tapi untuk struktur kurikulum di awal itu Ibu bisa lihat tuh kalau nggak salah halaman berapa, 39 apa gitu. Di situ tertulis struktur kurikulum untuk MI kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 5, kelas 6, MTS, itu udah ada tabelnya Bu ya, tabelnya. Jadi saya ngambil dari situ, saya nggak mau lagi ngambil ke Dikbud ya, kecuali CP-nya karena kita belum punya CP-nya di 347 gitu. Tapi ya kalau mau ngikut yang itu terserah aja. Saya kan tadi tuh mensimulasikan itu. Nah, kalau seandainya di sekolah itu tadi kan saya di situ saya buat untuk informatika tidak saya hilangkan.
Tapi kalau sekolah mau tetap melakukan itu sah-sah aja Bu, merdeka. Jadi, kita sekarang tuh nggak usah, repot-repot gitu ya. Yang repot tuh kalau guru nggak mau ngajar gitu ya. Betul. Kalau sekolah tidak mau, maju itu yang repot, ya jadi gitu Bu Aziza ya, Iya, saya kalau betul. misalnya ada di regulasi bukan di PowerPoint ya, saya tidak Iya. mau karena saya pengalaman ketika saya ngetim sama teman, eee dia menjelaskan sesuatu yang keliru ya, tapi saya mohon maaf waktu itu walaupun bukan di saatnya saya berbicara ya, tapi saya sudahi dia berbicara, tapi sesudah itu saya mohon izin untuk menambahkan, tapi saya menambahkan terpaksa saya merubah mindset-nya itu gitu ya. Tapi ketika saya, selesai, saya duduk bersama dia di kamar, saya tanya, "Mohon maaf Bu, itu tadi, stigma yang seperti itu dapatnya dari mana?" Dia bilang gitu kan. Nah dia bilang, "Dari profesor." "Kapan?" "Ketika kami workshop di situ," dia bilang gitu kan. Nah terus, saya tanya, "Mana mana, bahan bayangnya?" Saya bilang gitu kan. Nah ternyata, dia salah persepsi menjelaskan bahan tayang itu gitu loh. Itu contohnya. Nah, bisa jadi juga, itu adalah, persepsi pribadi, Bu. Ya, tapi saya sebagai orang Kemenak, saya lebih menghargai, produksi Kemenaknya sendiri gitu ya. Dan, Oke. itu yang kami lakukan di BDK Jakarta gitu, Bu, ya. Kita Oh, sudah langsung menafsirkan struktur kurikulum yang 347 yang di mana di situ tertulis jumlah jam untuk mapel umum juga. oke. Atau perlu saya perlihatkan Bapak dan Ibu? Perlu saya perlihatkan? Halo? Ya Bu, diperlihatkan aja Oke. biar nanti kami Diperlihatkan paham. aja. Ya Bu, Oke, diperlihatkan Bu. ya. Bisa Terima juga kasih Bu. Terima kasih. kita bisa Ya. Oke, bisa kita lihat ya sama-sama regulasinya kita. Ya. Ini ya Bapak dan Ibu ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah untuk, ini untuk MI kan, tuh. Untuk MI udah jelas di sini sehingga capaian intrakurikuler. Nah, ya di sini, udah ditulis di sini Bu, jelas ini di sini. Ini kan mapel umum kan, ya. Kalau memang ini tidak ada, ya saya akan pakai yang di 262 ya. Tapi ini kan jelas di sini ya, struktur kurikulum dan untuk jumlah jamnya ini sama sih sebetulnya, Ibu ya. Tapi untuk alokasi P5 PPRA-nya ternyata Dikbud itu enggak komitmen, Bu, ya. Mereka di regulasi mereka menyatakan bahwa jumlah, alokasi waktu jam, projek itu adalah 20 berkisar 20 sampai 30%. Berarti mereka memberi batas, lebih dari 20 atau sama, kurang dari 30 atau sama. Nah, Ibu bisa buka di, 262 itu, ternyata mereka tidak komit ya. Ada, untuk mapel tertentu itu jumlah jam kurikulernya itu hanya 13% dari jumlah, mata pelajaran umumnya. Dan ada juga jumlah alokasi, jam projeknya itu malah mencapai 33%. Saya cukup, kaget juga ketika saya membandingkan itu ya. Saya sudah mensimulasikan juga Bapak dan Ibu ya.
Untuk yang ribut bisa saya kasih begini ya. Ya, jadi saya ya mau ya istilahnya bukan berdebat ya, mempertahankan konsep saya tentang ini gitu. Karena kita sebagai orang Kemenak, siapa lagi yang menghargai kita kalau tidak kita sendiri gitu ya. Nah, ini saya menyusun simulasinya untuk MI dan MTS ya Bapak dan Ibu. Saya buatkan sedemikian rupa supaya bisa terlihat jelas apa perbedaan kita dengan Dikbud ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, bisa Bapak dan Ibu lihat di sini ya. Nah, ini saya membandingkan begini Bapak dan Ibu ya. Tuh. Di SD itu hanya satu mata pelajaran agama. Ini juga dipilih apakah Islam, apakah Kristen atau Buddha atau Hindu. Tapi di kita di MI itu masing-masing begini. Kemudian mereka sudah mengalokasikan untuk P3-nya itu segini. Udah dialokasikan. Ya. Dan ini mereka mengambil kalau misalnya di sini 108, ini 36, berarti berapa persen dari 108 ini 36? Berapa? 33. 33%. Dari sini aja udah kelihatan nggak komit, Bu. Ini ada, udah tercantum di 262 itu. Ya. Nah, coba ini lagi. Ini 144. Ini berapa? Yang Pancasila. 25%. Nah, ini 33%, ini 25%. Nah, ada yang ini kalau 144 36 ini 25% juga ya. Ada yang kita bisa lihat di sini ya, ini yang kelas 2 ya, kelas 2 SD ya. Ada yang ini misalnya 108 ke 36 berapa itu? 30%, beda lagi. Jadi tidak sama ya, mereka sudah mengalkulasikan. Nah, ini misalnya 72 ke 252. 144. Beda lagi nih ya. 28% ya. Ada yang 13%, saya udah hitung dia. Ini yang kelas 3 sampai 5 ya, kemudian ini yang kelas 6 saya simulasikan juga. Ini nih 196 ini mereka mau alokasikan 32 untuk proyeknya. 192 32 berapa Bapak dan Ibu? 16,66 Bu. 16%. Nah, itu kan nggak komit kan? 16, ini saya ambil 67. data situ, bukan saya yang buat ini. 16, berarti kurang dari 20%. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Tapi ini mungkin mereka udah kaji ya. Mereka udah kaji, ya udah deh untuk bahasa Indonesia, ini biarlah jumlah jam untuk intranya banyak, untuk kokurikulernya dikit aja gitu. Jadi jumlah total jamnya 224 gitu ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Ya, gimana Bu Aziza? Saya menjelaskannya Ibu, begitu. terima kasih banyak Bu. Jadi bisa ya, kita bisa mengerti begitu Ibu. Karena kemarin itu juga seperti ini Ibu, karena itu pada saat sosialisasi, bukan workshop Ibu, sosialisasi tentang kurikulum merdeka begitu.
Akhirnya beliau menyampaikan nanti ada ini ada revisi begitu. Akhirnya kami nanti juga revisinya nggak turun begitu. Itu berarti narasumbernya belum paham, Bu. Kalau iya, saya iya. karena saya udah menganalisis itu Iya. format saya bikin, Bu, ya. Bagaimana iya. saya di Kemenak begini, di Depot begini. Ternyata Oke. mereka nggak komit, Bu. Nggak Oh, komit. Oke. Nah, kita ngikutin nggak komit gitu, mereka mengatakan 20-30%. Tapi kenapa di regulasi mereka buat tidak beraturan begitu? Ya, Baik, tapi terima ya kasih banyak. oke ya. Puas ya, Bu ya. Ya. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Bu Derma tentang kelompok mapel Ibu. Di struktur kurikulum Merdeka yang MA di situ untuk kelompok mapel Ibu di situ kan madras kalau dihitung ada 22 begitu Ibu nggih. 22 JP pada akhirnya untuk kelompok mapel pilihan begitu Ibu. Sehingga kami di sini itu mencoba menyusunnya itu tergantung juga dengan jumlah kebutuhan jam guru, kemudian bagaimana siswa untuk misalnya siswa itu ingin kemana begitu, akhirnya kami sesuaikan dengan itu. Akhirnya di sini kami ambilnya ya 5, 5, 5, 5, kemudian ada 2 JP begitu sehingga seperti itu Bu Derma. Ya, itu oke aja, Bu. Oke Itu aja. Bolehkah itu kita ambil dari 3 kelompok mapel, Ibu? Jadi tapi minimal 5, Bu. Saya baca ya, minimal 3 mapel dari berapa kelompok mapel, Ibu? Minimal 3 mapel. Kalau Minimal saya 3 mapel dari 1 kelompok mapel begitu nggih, Ibu? itu yang minimal 3 mapel Ibu baca di mana? Di bawahnya itu, Ibu, kalau nggak salah di DKMA 347 yang bagian bawah, Ibu. Halaman berapa, Bu? Halaman 36, Bu. KMA 347. Halaman 36, ya, oke. Mumpung ketemu Bu Derma ini, soalnya di bawah pusing Ibu. Berbagai macam persepsi yang muncul. Ya, karena kadang narasumbernya karbitan gitu, Bu ya. Saya kalau memang temu, saya soalnya pernah baca 5 juga, itu di Depot kayaknya gitu. Mana tadi halaman 36 ini ya? Halaman 36. Yang mana? Siapa tadi yang bilang halaman 36? Bawahnya. Saya, Bu. Terus itu nanti halaman 36 yang bagian atas. Iya. Ya, oke. Kelompok mata pelajaran mana sini? Kelas 11 menjadi 6 kelompok utama. Ya, ini kan ada 6 kelompok nih. Boleh. C, Bu, C. Yang C. Itu kan di dalam kelompok ini. Iya, di dalam kelompok ini, Bu. Apa sih? Bu. Ini baca nih, baca ini ya. Kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam, setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Dalam kelompok ini. Gitu, Bu ya. Ya, dalam kelompok ini. Kelompok mapel. Tapi kelompok mata pelajaran pilihan yang dipilih oleh anak, oleh peserta didik minimal 5 mapel. Itu mereka bisa ngambil di kelompok yang berbeda gitu. Ya, begitu ya. Injih Ibu, terima kasih banyak. Nanti saya cari lagi yang minimal 5 itu ya. Kita kan nanti akan bertemu ya. Pokoknya yang saya ingat 5 mapel. Minimal 5 mapel. Minimal 5 mapel. Boleh 6 berarti ya Ibu kalau. Tapi masing-masing kelompok 3 mapel harus 3 disediakan. Karena memang itu kan 3 mapel itu memang gurunya udah ada kan. Gurunya memang udah ada gitu. Oke ya, jadi ya insya Allah mungkin saya tidak keliru ya, tapi kalau saya keliru saya akan akui gitu. Baik, ya. Terima kasih banyak Bu Derma. Terakhir ini Bu dari saya, kalau kita lihat tadi bahwa setiap guru
kan ada memiliki kewajiban untuk intra dan kokurikuler begitu Ibu Nje. Sehingga pada akhirnya nanti untuk P5 PP RLA ini menjadi tanggung jawab semua guru begitu Nje Ibu. Nggak mesti, Bu. Jadi nanti kan ketika nanti kita sebetulnya ada materi untuk P5 PPRA ya. Nanti kita akan bahas, nanti ada sesi untuk P5 PPRA ya. Jadi tidak semua guru itu bisa menjadi fasilitator di P5 PPRA ya. Karena tergantung jumlah kelasnya ya Bu ya. Jumlah kelasnya misalnya kelas 10 itu ada berapa kelas. Ada misalnya 3 kelas kan. Nah ketika 3 kelas itu satu kelas itu mau dibuat berapa kelompok ya. Berapa kelompok ya. Jadi nanti satu kelas itu misalnya tersedia jam untuk satu kelas itu kan tersedia jam untuk di semester 1 itu 200 jam ya, 200 jam. Maka 200 jam ini nanti diampu oleh berapa guru gitu. Jadi mereka nanti bisa ngajarnya itu selang-seling gitu. Jadi tapi mereka di satu kelas itu karena punya waktu 200 jam untuk 2 proyek ya. Maka 200 jam itu bisa jadi karena di kelas itu ada misalnya kita bikin 3 kelompok, satu kelompok 10 orang, berarti nanti 10 orang itu nanti akan mengerjakan untuk satu kegiatan proyek itu adalah satu tema, berarti dua proyek, dua tema untuk semester 1. Nah, di satu tema di satu kelas itu ada beberapa topik ya, beberapa topik. Nah, nanti masing-masing topik itu bisa jadi nanti akan dibimbing. Misalnya kalau ada 3 topik, maka di kelas itu bisa ada 3 fasilitator, Bu. Nah, nanti 3 fasilitator inilah yang nanti mengampu materi proyek yang 200 jam itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya gurunya itu jumlah jam proyek ini cukup, bisa jadi semua guru akan mengampu materi proyek gitu. Tapi kalau misalnya jumlah muridnya sedikit, ya otomatis mungkin ada guru yang tidak kebagian proyek, tapi bisa jadi dia mengampu materi dengan jumlah jam yang banyak gitu ya. Misalnya untuk biologi ada 3 orang guru gitu ya. Tentu untuk jam intranya akan sedikit gitu. Maka nanti ada yang difokuskan untuk intra aja, tapi yang lainnya itu difokuskan ke proyeknya. Nah itu ketika diimplementasikan itu sebetulnya gampang ya. Yang penting konsepnya itu ya Bu Azizah ya. Oke, udah ya Bu, Ibu. Sudah Bu, terima kasih banyak sekali. Tanya kan bolehnya cuma 2 menit Bu. Silakan Pak Bayu. Pak Bayu dulu ya. Bu, Bu, apa suara saya terdengar Bu? Terdengar jelas Pak. Oke. Ini Bu, jadi sama seperti yang disampaikan Bu Azizah tadi, ini bukan gara-gara Bu ya, mungkin karena kurikulumnya beda atau apa, di kelas 11 itu yang harusnya saya dapat biologi lintas minat, sekarang nggak ada Bu, jadi jam saya berkurang biologi ini Bu. Jadi waktu saya tanya sama namanya Waka kurikulum, kenapa kok di kelas 11C sama D itu nggak ada biologi lagi? Kalau dulu kan kalau kita tahu, kalau saya tahu di kelas 11 A, B, C, D itu kalau dulu kan IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2 Bu. Kelas IPS itu saya anggap kelas C sama kelas D. Nah itu tidak ada mata pelajaran biologi. Biologi peminatan sudah ada di kelas 10A sama kelas 10B. Kemudian yang lainnya yang lainnya di kelas C sama kelas D. Nah biasanya saya dapat 2 jam pelajaran di kelas CD ini untuk biologi lintas minat. Ini karena kurikulumnya beda, jadi harus dibagi-bagi. Mohon maaf Pak Bayu, ya mungkin saya paham pertanyaannya. Apakah di kelas 11 itu udah kurikulum merdeka? Sudah Bu, kelas 11 Jadi ini sudah. kalau sudah kurikulum merdeka di kelas 11 itu enggak ada lagi kelas 2
2A, 2B, 2C. Yang ada itu Oh. adalah kelas mata pelajaran pilihan gitu Nggih, Pak nggih, ya. Bu. Jadi nanti peserta didik itu mereka akan mengampu materi ya dengan paket mata pelajaran pilihan gitu. Nah, Ya, misalnya mata pelajaran pilihan yang ada biologinya itu di kelompok paket yang kedua. iya Maka yang Bapak dan kedua. Ibu, maka Bapak pasti ada jamnya di situ. Jadi Dia kalau diambil Bu. tetap memakai kelas 2A, 2B, 2C, itu salah pengelompokannya gitu. Jadi pengelompokan ini ibaratnya ketika kita kuliah gitu ya. Jadi Nggih. peserta itu akan berseliweran sesuai dengan minat mereka masing-masing. Nah, jadi kalau mereka itu dikelompokkan sama, otomatis mereka akan berada di satu kelas yang sama. Iya. Tapi kalau mereka itu sekolah tidak membuat sebuah paket yang paten, maka itu tentu akan dibutuhkan berapa mapel berapa kelas ya. Berapa mapel berapa kelas. Jadi ini mungkin implementasinya belum tepat Pak, sehingga Bapak malah nggak kebagian jalan di kelas 11 gitu. Nggih Bu, menambahkan Bu, untuk di pengelompokan kelas sudah ada Bu. Apa namanya? Pengelompokannya sudah ada matematika, biologi, kimia, kemudian sosiologi, seperti itu Bu. Kemudian yang kelas berikutnya nanti pengelompokannya mata pelajaran lain lagi Bu, seperti itu. Tapi matematika, biologi, kimia, fisika masih ada, tapi diganti dengan yang lintas minat. Misalkan ada ekonomi, makanya diberi nama apa namanya kelas 11 mata pelajaran A, mata pelajaran B, seperti itu Bu. Kalau dulu kan kalau saya di K13 setidaknya saya masih bisa ngajar biologi lintas minat seperti itu Bu. Ya kalau di kurikulum mereka ya Bapak bisa mengajar mata pelajaran pilihan di kelompok juga. Kenapa nggak bisa? Apa namanya? Sudah diambil sama seniornya. Seniornya maksudnya? Seniornya guru yang sudah PNS Bu, ya sudah, tapi belum serti seperti itu. Jadi ya mau enggak mau kan saya harus ngalah ngambil mata pelajaran lain yang serumpun kayak kimia atau fisika seperti itu Bu. Kalau dulu saya masih bisa dapat jam biologi lintas minat di kelas kelompok yang lain gitu. Ya itu istilahnya kan dulu ya. Kita kan sekarang udah formal karena memang sudah tidak ada lintas minat ya. Jadi sekarang kan istilahnya mata pelajaran pilihan yang udah dipaketkan. Ya masalah mungkin lebih ke guru yang PNS-nya ya mungkin itu kebijakan sekolah aja gitu ya. Tapi sebetulnya ya karena ini kan beda fase ya Pak ya. Bapak itu ketika mengajar di kelas 10 kan 10 tadi ya. Bapak tuntaskan enggak sebelumnya kelas 10 ya. Yang anak yang naik ke kelas 11 itu kan udah beda fase Pak ya. Jadi nanti idealnya guru yang ngajar di kelas 11 dan 12 itu mereka tetap Pak. Karena mereka harus menuntaskan fase F. Ya. Nah, sama dengan MTS ya. MTS itu adalah fase D. Jadi idealnya guru itu guru IPA di kelas 7, 8, 9 itu dia bertanggung jawab menuntaskan fase D itu. Jadi dia ngikutin anak. Karena dia kalau dia tidak tuntas di kelas 7 ya dan dia harus bertanggung jawab di kelas 8 menuntaskan yang dia kelas 7 anak tadi belum paham. Karena kita di fase itu harus mengenal anak sedalam-dalamnya Pak ya. Kalau di kelas 8 gurunya berbeda lagi, tentu gurunya akan memulai lagi memahami anak mulai dari 0. Nah, ini fase itu adalah tanggung jawab seorang guru untuk menuntaskan CP satu fase itu full. Ini ya harus ditekankan ini.
Jangan sampai nanti guru kelas 7 misalnya di MTS ya, dia tuh tidak bertanggung jawab di akhir fase, yaitu di kelas 9-nya gitu. Nah, beda dengan di MA ya, guru diharapkan menuntaskan fase E ya. Sehingga nanti anak siap untuk masuk ke fase F. Karena itu beda CP, Bapak dan Ibu ya, beda CP. Oke ya, mungkin Ibu, saya makasih banyak. cukupkan pertanyaan dulu ya, karena ternyata kita waktunya habis 1,5 jam juga ya. Tapi nanti otomatis sesudah ini mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengerjakan tugasnya mandiri nanti per kelompok ya. Oke, saya cukupkan untuk struktur kurikulum seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Bunda izin, Ya, kenapa? bisa Bun, sekedap mawon sebentar dari Bu Yayu ini. Ya, kenapa? Nggih. Enggak, tadi terkait dengan struktur. Ketepatan kami dari Mandua Tulungagung sudah melaksanakan dan kemarin dapat yang revisian mapel pilihan Bunda. Itu minimal 20 JP, maksimal 25 JP. Ngaten di Bu Aziza. Nah, masing-masing mapel pilihan itu semuanya 5 JP, kecuali PKWU hanya 2. Itu kasusnya Bu Aziza tadi. Ngaten ini dari Dikbud. Kemudian kasusnya Pak Bayu, kalau memang kekurangan jam, kami bisa menyiasati dengan mapel pilihan tuh PKWU masih ada 2 JP. Ngaten Bunda, terima kasih. Iya, itu tambahan. Oke, memang untuk jumlah jam mata pelajaran pilihan itu kan memang di Kemenak kita juga udah diatur jumlahnya sekian sampai sekian gitu. Jadi tidak mengikat Bu ya. Kalaupun misalnya mungkin sekolah mengalokasikan 26 jam atau 20 jam ya sah-sah aja sebetulnya ya. Tidak akan disalahkan juga ya. Karena kita memang lagi proses ya. Ya, memang sekitar itu Bu, semuanya dapat 20-an. jam gitu. Ya 10 jam, 20 jam itu. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut pada bagaimana Bapak dan Ibu menyusun CP, ATP dan ATP ya. Bapak dan Ibu sudah punya CP biologi? Sudah Bu, sudah punya insya Allah. Sudah punya? Sudah Bu, Semua? sudah Bu, Sudah ya. sudah. Ada di laptop insya Allah ada. Ada di laptop. Saya belum Print punya out-nya Bu, kah? bisa di-share Bu. Ada. Tapi Ada. alangkah lebih baiknya biar kalau bisa ada. di-share, Bu. Ada apa Belum nggak ada? punya Bu, Belum bisa punya. di-share Bu. Ada sama Ibu, di-share saja Bu, biar rame-rame bareng. Ada di laptop katanya. Betul, betul. Bareng. Di-share aja ya Bu. Share aja, Bu, agar sama. Di-share aja Ini, Bu. ini ya, yang ini ya, Halo ya. Halo, udah punya ya ini ya. Ya, belum Bu, di-share aja Belum Bu. punya. Katanya udah punya tadi. Belum semuanya punya, Bu. Di-share aja Bu, belum Bu. Ini yang Dengan terpisah senang ya. hati Ibu Haji di-share itu Bu Haji. Di-share aja Ibu. Ibu minta tolong di-share di grup aja, Bu. Sangat di grup ya. Ya, Ini saya bisa share di saya grup share aja, Bu ya. di chat ya. Nah, Halo. di-chat aja Bu. Terima kasih Di chat Ibu. berarti di link, Ini Bu, ya? hanya 13 halaman aja ya. Ya, Iya, bisa. Kalau yang di 033 itu kan sampai 1.700 halaman. Mohon di-share Bu. Kasih. Katanya udah punya tadi. Belum Ibu, Udah belum. punya di laptop katanya. Kan adanya Itu di yang laptop. belum, Bu. Saya sudah Berbagi- punya. berbagi Di laptop sekolah. Mana buktinya? Ya, saya share, Kak. Saya carikan, Ibu ya. Nah, udah saya share di chat ya. Silakan download. Oke, nanti kalau saya share, nanti saya WA-kan ke Bu Derma aja deh. Telat. Nggak percaya. Oke ya. Saya punya duit tapi di mana, di bank gitu ya. Ya.
Oke, ini ya, nanti Bapak dan Ibu bekerja di sini. Ya. Jadi nanti CP itu Bapak dan Ibu. Halo. Halo. Ada yang lagi masak ya? Ya. Jadi CPTP itu nanti kalau Bapak dan Ibu lihat di CP-nya khusus biologi ini ya, nanti ada rasional mata pelajaran biologi. Nah, apa itu biologi? Kemudian nanti ada poin tujuan mata pelajaran biologi. Nah, ini dibaca ini ya. Ada mungkin yang belum pernah buka ini ya, saya yakin ya. Oke, kemudian ada juga karakteristik. Jadi udah ada berapa macam nih? Yang pertama tadi, halo. Rasional, yang kedua? Tujuan. Yang ketiga? Karakteristik. Nah, dibaca ya. Kemudian nanti ada elemen. Nah, elemen untuk biologi itu ada 2 elemen. Ada elemen pemahaman biologi dan ada elemen keterampilan proses. Ya. Nah, ini adalah untuk fase apa nih? Fase E ya, fase E. Nih, ada tentang siapa ya? Ada fase E dan fase F. Nah, maka nanti kita akan bekerja di CP pemahaman biologi dan keterampilan proses ya. Nah, capaian mata pelajaran biologi bisa kita lihat di sini untuk fase E. Kalau ini kan secara umum baru ya, ini secara umum untuk 2 elemen ini ya. Nah, untuk fase E, fase E di sini kita bisa melihat capaian pembelajarannya itu di sini Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bacanya jangan kepalanya yang muter ya, tapi ininya yang diputar ya. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu ketika nanti memasukkan ke dalam CP, bisa di-mute ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal copy untuk yang fase E ya, tinggal copy ini yang untuk fase F ya. Kemudian untuk elemen yang keterampilan proses, copy ini masukkan ke dalam form itu ya. Nah, ini fase E. Oke. Kemudian baru nanti dan udah kita nanti hanya pakai itu ya. Ini CP ya. Iya, itu. Itu siapa yang bocor itu? Iya, dibocor, dihidupin lagi. Dia mau ngetes ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan secara cepat ya untuk CPTP ini ya. Supaya Bapak dan Ibu tinggal mengerjakan tugas ya. Ya. Ini untuk CPTP-nya ya, Bapak dan Ibu. CPTP mata pelajaran biologi. Ya, ini yang kemarin yang belum kenal saya ya. Mungkin ada yang belum kenal saya. Bisa dibaca sekilas ya. Oke, kita akan mulai aja latar belakangnya. Yang jelas Bapak dan Ibu untuk kurikulum Merdeka ini pembelajaran dan asesmen itu adalah merupakan satu kesatuan, jadi tidak terpisahkan ya. Jadi nanti di modul ajar itu akan tergambar asesmennya dan akan tergambar pembelajarannya ya. Dan TP ini disusun dari CP yang barusan kita sudah buka ya, dengan mempertimbangkan kekhasan dan karakteristik satuan pendidikan kita yaitu madrasah ya, yang mana kita lebih mengedepankan
suasana kebatinan untuk berkembangnya religiusitas, spiritual, akhlak, dan karakter bagi keluarga kita. Kemudian bagaimana kita nanti di dalam modul ajar itu sangat menekankan perencanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru itu menyesuaikan kondisi, atau dengan kata lain itu dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang nanti jam 12:30 kita akan kupas ya, sehingga ini adalah modal dasar nanti untuk Bapak dan Ibu membuat modul ajar besok ya. Untuk asesmennya nanti jam 10:30 ya. Nah, ini yang kita harus pahami bagaimana paradigma baru, kemudian memahami CPTP dan membuat diferensiasi belajar, dan nanti tujuan akhirnya Bapak dan Ibu bisa menyusun modul ajar ya. Nah, untuk paradigma baru mungkin kita kemarin sudah filosofi ya, bahwa berdasarkan pola pikir Ki Hajar Dewantara itu bahwa memang kita perlu merubah mindset kita tentang pendidikan ya. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu ini yang disebut dengan paradigma baru itu ya, di mana di sini langkah pertama kita itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran dari TP. Kemudian dari TP inilah didesain pembelajaran. Jadi pembelajaran asesmen ini merupakan satu kesatuan. Kalau selama ini di K13 itu guru rata-rata asesmennya atau evaluasinya itu adalah di akhir ketika mereka sudah melakukan tatap muka. Tapi di kurikulum mereka itu asesmen itu termaktub dalam pembelajaran yang dikolaborasikan dengan pembelajaran diferensiasi ini, Bapak dan Ibu. Dan ini tetap mengacu pada peserta didik ya. Jadi kita memakai pola student center ya, bukan teacher center. Nah, bagaimana dengan paradigma baru ini bukan berarti kita istilahnya ini adalah pembelajaran yang merdeka ya, tapi bukan berarti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran sepenuhnya, tapi lebih ke upaya untuk memastikan terciptanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Kemudian prinsip pelajaran kurikulum mereka ini kita kemarin udah bisa Bapak dan Ibu baca. Ini nanti akan saya share aja di chat ini ya, PowerPoint-nya. Nanti Bapak dan Ibu bisa download ya. Karena di LMS tidak ada wadah untuk mengirim bahan tayang dan bahan bacaan yang lain ya. Jadi kita akalin aja di sini ya. Kemudian kita akan merancang pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu kita merancang? Maka kita lihat dulu CP ya. Kita bahan baku kita adalah CP ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita bekerja di fase E dan fase F ini ya. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa komponen CP itu adalah rasional mata pelajaran. Kemudian ada tujuan mata pelajaran, ada deskripsi umum mata pelajaran, dan ada capaian di setiap fase dan capaian di menurut elemen ya. Nah, ini udah ada di CP tadi kita udah buka ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu memahami bentuk pemahaman dalam CP ini ya. Jadi dalam memahami CP itu adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Jadi kita di sini membuat nanti peserta didik itu semacam pengalaman nyata, mereka mencari tahu sendiri ya. Jadi tidak bersifat statis ya, tapi berkembang, berevolusi dan berubah secara berkelanjutan ya, sepanjang siswa itu kita bentuk bisa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman barunya yang mereka modifikasi dari pemahaman yang sebelumnya dari proses pembelajaran yang kita adakan di kelas gitu ya.
Nah, Bapak dan Ibu, kita di sini tahu bahwa masing-masing mapel itu dalam CP-nya mempunyai elemen ya, dan elemen itu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu ya, antara satu mapel dengan mapel lain itu elemennya bisa sama, bisa berbeda ya. Misalnya kita dengan IPA ya, IPA MTS itu sama, itu ada 2 elemen, ada elemen pemahaman dan elemen keterampilan proses. Tapi di matematik beda lagi elemennya ya, elemen bilangan, geometri. Di bahasa Indonesia beda lagi elemennya. Nanti di bahasa Arab beda lagi gitu ya. Dan kita memahami bahwa elemen di kita ada 2 yaitu pemahaman dan keterampilan proses ya. Nah, ini contohnya elemen pada mapel IPA ya Bapak dan Ibu. Ini adalah deskripsi untuk dipelajari oleh siswa MTS selama 3 tahun. Jadi inilah yang nanti akan Bapak dan Ibu pilah-pilah menjadi TP-TP ya, TP-TP. Begitu juga dengan elemen keterampilan proses. Nah, ini bisa dipilah-pilah juga menjadi TP-TP ya. Tapi keterampilan proses ini kan lebih ke seperti praktikum gitu ya. Dan keterampilan proses ini bisa nanti dipadukan dengan pemaham IPA itu. Mana deskripsi yang nanti istilahnya menggunakan alat bantu untuk pengukuran dan pengamatan misalnya. Berarti nanti kita ambil misalnya ke mapel deskripsi untuk fisika misalnya ya, pengukuran dan pengukuran misalnya. Berarti itu nanti akan dibuat tujuan pembelajaran yang memadukan 2 elemen ya, memadukan 2 elemen ya. Begitu juga misalnya ada yang mempertanyakan dan memprediksi. Nah, itu mana deskripsi dari pemahaman ini yang bisa disatukan dengan keterampilan prosesnya. Begitu selanjutnya ya. Sekarang kita akan mulai menyusun TP dan ATP Bapak dan Ibu ya. Langkah-langkahnya kita lihat TP itu, CP itu, kemudian baru kita rumuskan tujuan dan kita susun alurnya, kemudian kita rancang pembelajarannya. Nah, dalam merancang pembelajaran Bapak dan Ibu ya, ada tiga cara nanti ya. Tapi kita bisa simpulkan tujuan pembelajaran itu ada deskripsi yang menyatakan itu adalah kompetensinya, ada yang deskripsi yang itu adalah merupakan ruang lingkup materi. Nah, untuk kompetensi ini ya Bapak dan Ibu, kita nanti akan bisa pakai taksonomi revisi ya, Anderson dan Kratzwohl ya, yang biasa kita kenal yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 gitu ya. Nah, untuk kriteria alur tujuan pembelajaran itu kita nanti harus menggambarkan ya Bapak dan Ibu, kita menggambarkan urutan pengembangan ya, kompetensi yang harus dikuasai secara dulu. ATP menggambarkan cakupan pembelajaran ini sampai akhir. Nanti kita akan lihat bagaimana TP-TP yang nanti Bapak dan Ibu sudah susun, Bapak dan Ibu susun menjadi alur tujuan pembelajaran ya. Nah, kita nanti akan memakai yang ini aja, yang belum, yang sudah familiar Bapak dan Ibu lakukan ketika membuat indikator pencapaian kompetensi di kurikulum 2013 ya. Nah, ini tingkatan kognitifnya nanti Bapak dan Ibu bisa memakai kata kerja operasional yang ada di sini ya, yang bisa dipadanin ya, yang dipadanin. Misalnya menganalisis
Analisis itu bisa memakai memecah belah informasi menjadi misalnya membandingkan, menentukan, mengorganisasikan. Nah, itu padanan untuk menganalisis. Jadi tidak mesti kita pakai kata kerja operasional menganalisis. Begitu juga dengan mengevaluasi dan menciptakan. Nah, untuk padanan kata kerja operasionalnya Bapak dan Ibu bisa lihat banyak contoh di internet ya. Mana kata kerja yang sepadan dengan C4, mana kata kerja operasional yang sepadan dengan C3 dan seterusnya. Nah, ini untuk model tingkatan kognitif yang lain ya menurut Tige dan Wigin. Nah, ini menurut Tige dan Wigin tadi ya, kemudian ini menurut si yang lain ada investasi dan aplikasi dan ini menurut ya Marzano ya, ini menurut Marzano. Dan sekarang kita akan mulai teknik merumuskan tujuan pembelajaran. Ada teknik 1. Teknik 1 itu langsung ini CP langsung disusun dipilah-pilah menjadi TP. Nah, ini CP-nya, ini TP-nya. Ini teknik 1. Teknik 2, kita ini CP kita cari dulu kompetensinya. Nah, misalnya di sini peserta didik mengisi, maka mengisi ini kompetensinya. Kemudian cari lagi mengisi ini. Kemudian ada lagi peserta didik mengidentifikasi, meniru dan mengembangkan. Nah, kita bisa bikin di sini mengidentifikasi, bisa tambah juga meniru, bisa juga tambah mengembangkan. Kemudian materinya apa? Nah, berarti materinya di sini kita lihat adalah ini penjumlahan dan pengurangan ini. Ya. Berarti penjumlahan dan pengurangan ini. Kemudian di sini pola gambar atau proyek. Maka ini materinya. Nah, ketika kita uraikan menjadi TP, maka di sini kan ada penjumlahan dan pengurangan. Maka ini bisa dibagi 2 TP. Jadi penjumlahan bilangan cacah sampai 100 dan pengurangan bilangan cacah sampai 100. Begitu juga dengan untuk yang lingkup materi yang kedua nih. Ada pola gambar sederhana. Ya, pola nih, pola gambar sederhana pada bilangan cacah dan ada pola bilangan membesar dan mengecil. Nah, jadi akhirnya di CP ini, PCP untuk elemen aljabar ini kita uraikan menjadi 4 TP gitu ya, 4 TP. Ini untuk teknik kedua. Untuk teknik yang ketiga itu menggabungkan antara 2 elemen. Jadi ada elemen pengukuran dan elemen geometri. Tentu ini harus dilihat keterkaitan antara 2 elemen ini sehingga bisa disusun menjadi TP-TP ya. Nah, misalnya ini tapi ini kan kita harus menentukan dulu nih ini kan sebetulnya melewati beberapa langkah pola berpikir ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mampu sih sebetulnya bagus aja gitu ya. Kita kurangnya mana nih kompetensinya? Kita kan harus mencari dulu. Nih, sebetulnya di sini kan ada mengukur, ada menentukan gitu ya. Ada mengukur dan mengestimasi ya. Tapi di sini ternyata tujuan pembelajarannya menentukan hubungan antar satuan baku. Nah, ini menentukan, jadi di sini dia menentukan hubungan antar satuan baku ya. Kemudian menjelaskan cara penulisan panjang benda. Jadi deskripsi yang kedua dulu itu TP yang pertama, baru ini yang berikutnya di deskripsi yang di awal itu menjadi TP yang kedua. Nah, ini tentu dipahami oleh guru yang bersangkutan bagaimana dia membuat TP dari gabungan 2 elemen yang berbeda. Ya. Jadi 2 elemen ini disusun menjadi 5 TP. Nah, itu Bapak dan Ibu 3 teknik yang bagaimana kita menyusun CP menjadi ATP, Bapak dan Ibu ya.
kemudian ketika TP itu sudah disusun, maka TP-TP tadi kita urutkan berdasarkan kriteria ATP. Nah, Bapak dan Ibu tentu paham urutan-urutan mana materi yang konkret, mana yang abstrak. Ya. Maka dimulai dari yang konkret. Maka kemudian diurutkan materi TP-TP yang umum ke yang spesifik. Kemudian dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian dari yang komponen yang konten, yang hierarki yang lebih mudah. Yang lebih mudah dulu, baru ke yang sulit. Kemudian yang prosedural, ya prosedural ini tadi udah paham. Kemudian scaffolding ini bagaimana kita memberikan materi yang di awalnya lebih banyak dengan bantuan guru ke materi yang nanti semakin sedikit dibantu oleh guru. Ini dalam kriteria ketika kita menyusun ATP ya. Sehingga materi kita dalam satu fase itu akan tersusun dengan sangat sistematis dan anak-anak peserta didik kita menerima itu akan saling saling terkait gitu ya, sehingga konsep yang kita tanamkan itu akan lebih melekat kepada pemahaman peserta didik. Nah, sehingga nanti ATP itu menjadi suatu rangkaian TP-TP yang saling berurutan sehingga merupakan suatu urutan materi yang saling berkaitan gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, oke, Bapak dan Ibu, itu penjelasan tentang ATP ya. Saya akan jelaskan Bapak dan Ibu nanti di sini ternyata sudah ada breakdown ya. Tapi waktu kita tinggal 6 menit ya, tidak terasa ya. Sangat cepat berlalu. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk form yang Bapak dan Ibu saya sudah gantung di materi tambahan ya. Untuk CPTP itu Bapak dan Ibu bisa download di situ ya. Bapak dan Ibu downloadnya di LMS supaya terekam di sana ya. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke LMS supaya terekam di sana. Jadi ini yang saya tapi downloadnya yang CPTP dulu, jangan yang lain-lain, nanti Bapak dan Ibu bingung ya, bingung. Nah, ini Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu kerjakan nanti per UP ya, per UP ya. Nanti di LMS itu Bapak dan Ibu bisa baca UP sekian mengerjakan fase E. UP Bapak dan Ibu mengerjakan fase apa ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu karena kita tadi saya instruksikan di sini Bapak dan Ibu pakai yang alternatif 2 saja ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang ini setelah Bapak dan Ibu save ya, nanti Bapak dan Ibu ini bisa dihilangkan saja ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu yang elemen atas ini dihilangkan saja. Ya. Bu Derma bisa share, bisa di-share Bu Derma biar jelas. Di-share. Belum ya? Iya, Saya belum. share ya. Ya. Belum saya share ya. Aduh. Kok diam aja ya pesertanya. Serius. Saya ngomong sendiri berarti ya. Ya, jadi ini ya Bapak dan Ibu, tadi saya kan begini ya. Ini format yang saya buat sedemikian rupa supaya Bapak dan Ibu lebih paham ya dari yang tadi teknik 1, teknik 2, dan teknik 3 ya. Jadi kita sepakat aja pakai yang alternatif 2 ini ya. Maka ini Bapak dan Ibu nanti save dulu setelah Bapak dan Ibu download dari LMS ya, nanti Bapak dan Ibu nanti ini di Del ya, di Del. Nah, nanti Bapak dan Ibu mulai dari sini ya. Nah, tinggal Bapak dan Ibu nanti kalau fase E copy elemennya ke sini ya. Nah, kemudian
copy CP-nya. Kemudian tentukan ruang lingkup materinya dan kompetensinya. Kemudian Bapak dan Ibu susun tujuan pembelajarannya. Ini tugas per kelompok ya. Nah, yang ini nanti dihapus saja alternatif 3. Ya. Ini. Nah, ini tugas untuk setelah Bapak dan Ibu per kelompok UP menyusun TP, maka ini dipindahkan ke format untuk TP ini ya, untuk penyusunan ATP ini. Nah, Bapak dan Ibu tinggal pindahkan tujuan pembelajaran tadi ya, pindahkan tujuan pembelajaran tadi, karena kita hanya dua TP ya. Hanya 2 elemen ya, maka berarti kolomnya cukup 2 saja ya. Nih. Nah, tulis gini, CP-nya masukin, kemudian antara CP keterampilan proses atau pemahaman itu kita buat TP-nya berurutan aja nih 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1 fase E ya. Kemudian nanti yang TP yang sudah disusun di fase E dan fase F, Bapak dan Ibu susun sedemikian rupa sesuai dengan kriteria ATP tadi. Misalnya ternyata TP yang ketiga ini diajarkan di awal sekali. Nah, Bapak dan Ibu buat begini, dibuat keterangannya di sini, berarti ada perbedaan antara TP yang Bapak dan Ibu susun ketika Bapak dan Ibu menyusun ATP-nya gitu ya. Ini permisalan ya yang ini nomornya. Sampai semuanya sudah selesai. Kemudian Bapak dan Ibu tentukan karena ini di kelas 10 itu kan satu fase ya. Maka mana yang diajarkan di kelas ini misalnya ini ada di kelas 10 ya. Mana yang diajarkan di kelas 10 semester 1 misalnya TP nomor berapa? TP nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini di semester 1. Nanti semester 2 TP nomor berapa saja. Nah, nanti di sini berapa jumlah jam pelajaran untuk yang semester 1 ini dan berapa jumlah pertemuannya. Nah, sehingga nanti tergambar diperhitungkan juga bahwa di semester 1 itu ada 2 proyek ya. Otomatis jumlah alokasi di semester 1 dan di semester 2 itu lebih banyak jumlah jam di semester 2. Nah, sehingga total jumlah jamnya nanti untuk per kelas itu adalah 72 jam atau kalau dihitung 2 jam per pertemuan itu berarti 36 kali pertemuan untuk 1 tahun. Nah, untuk semester 1 berapa kali pertemuan dan semester 2 berapa kali pertemuan. Nah, ini tugasnya Bapak dan Ibu ya. Berarti sebetulnya kita ini sudah dibuatkan break room ya Bapak dan Ibu ya. Coba kalau kita buka break roomnya seperti apa. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa join sekarang nih, Bu. Coba latihan aja, coba latihan aja. Tapi di sini UP Biologi Sel kok nggak ada ya? Bapak dan Ibu tinggal yang udah ada namanya klik, yang belum ada namanya tinggal diklik UP-nya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu gabung ke room ya, kalau yang mau gabung ya. Tapi kalau yang mau ya boleh gabung sekitar 5 menit ya. Tapi yang jelas untuk sesi ini saya cukupkan sekian ya. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan kita bisa pakai sesi untuk asesmen ya. Karena supaya
nanti Bapak dan Ibu masuk link Zoom untuk asesmen dari LMS lagi gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu keluar dari ini, nanti Bapak Ibu keluar dulu dari Zoom ini, kemudian nanti kalau mau masuk lagi silakan Bapak dan Ibu menjelang nanti jam 10.30 ya, Bapak dan Ibu bisa coba-coba gabung dengan link dengan kurikulum masing-masing ya. Tapi sudah pada masuk ini ya, berarti nggak dengar saya ngomong gitu ya. Tapi nanti yang masih ada, yang Dengar, Bu, masih ada, dengar, Bu. Dengar, Bu. Masih ada WK, Bu. ya. Lembaran kerja kelompok. Apa? Halo? Lembaran kerja tadi, Bu. Lembaran kerja nanti Bapak dan Ibu harus download dari LMS ya. Harus download dari LMS. Coba Bapak dan Ibu masuk dari LMS supaya Bapak dan Ibu terdetek Bapak downloadnya dari LMS ya. Saya sudah taruh di materi tambahan Bu ya. Oke, siap, Materialnya. Bapak dan Ibu, halo. Halo. Jadi Bapak dan Ibu boleh coba-coba masuk ke break room, tapi sesudah itu Bapak dan Ibu harus keluar kelas dulu ya. Keluar kelas dulu, nanti kita akan tutup room ini jam 10.15 ya. Silakan Bapak dan Ibu coba masuk ke room dulu. Dan mungkin Bapak dan Ibu ngobrol-ngobrol di room masing-masing tentang tugas yang diberikan. Silakan Bapak dan Ibu, ayo. Untuk kelompoknya Berarti ini keluar dulu ya, Bu. Kita keluar dulu dari room ini. Masuk ke room, masuk ke room. Kelompoknya mana, Bu? Mau cek kelompok. Iya, Bapak kan udah tahu UP-nya apa ya. Untuk Jadi ke tinggal Di grup WA. Ibu, materi tambahan nggak bisa dibuka, Ibu. Bisa. Jaringan mungkin, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. ya, kenapa? Di materi tambahan itu, Bu, di situ virus termasuk ke fase F. Kalau virus dari CP yang udah Ibu bagi tadi itu masuknya ke fase E, Bu. Nggak apa-apa, yang nyusun fase E bukan berarti yang UP-nya sekarang, Bu. Iya, maksudnya di situ Ibu cantumkan virus untuk fase F-nya. Kalau dari CP sebenarnya virus itu kan berada dia di fase E. Untuk klarifikasi aja, Bu. Bukan kelompoknya maksudnya, Bu. Bukan virusnya itu fase E, enggak. Kelompok virus mengerjakan fase F. Halo? Halo. Oh, bukan berdasarkan UP-nya maksudnya, Bu? Enggak, ini kan kita nggak tahu nih bagi-baginya. Ibu harus mengalami bikin fase F. Bukan berarti virus itu di fase F. Oh, Paham, Tum? Iya, salah kaprah. Fahimna, Bu Derma. Mantap. Paham, Tum? Fahimna. Ayo, keluar. Yang virus kok cuma sedikit ya? Ayo, Hanya takut kena COVID, jadinya sedikit aja. Ini, Aduh, cuma 5 orang nih. Ini anggota-anggotanya nih. Untuk kelompok ekologi. Yang belum masuk, itu gimana ya? Nah, Tadi udah dibagi tapi belum masuk di. untuk virus nih, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya mau tanya itu yang belum masuk grup, masuk kelompok gimana ya? Ikut virus saja biar banyak. Oh ya gitu, biar itu ya. Biar COVID-nya lari ya. Iya, biar banyak virusnya nanti jadi Ini virus ada 21 orang ini. Oh, 21 tapi digabung baru 5, Pak. Nah, ini Pak Bu Anies, Pak Anwar. Masuk LMS tolong Bu Derma, gimana solusinya? Di LMS itu tinggal buka materi tambahan. Baru download. Gimana ya, Bu? Buka materi tambahan, Bu. Materi tambahan harus download, Bu. Nggak bisa login ke LMS-nya, jadi nggak bisa ngapa-ngapa, cuman bisa lihat di Zoom ini aja. Oh, Ibu udah komunikasi dengan itu panitia. Itu apa alasannya, Bu Sri?
Tidak cocok identitas. Kayak kelompok virus ya Pak, sudah buka materi tambahan, terus apalagi yang diklik Pak? Ya, ini aja Bu, nanti Ibu kan nanti di Kelompok virus. di kelompok itu kan ada yang bisa masuk tuh. Nanti Ibu nanti tugasnya kita bikin Google Iya, Drive. jadi klik materi tambahan, sinyal putus-putus Bu. Halo. Ya sinyalnya putus-putus Bu. Ya, salahin sinyalnya ya. Ibu kelompoknya sesuai dengan UP yang di LMS bukan ya? UP. Oh, yang dibagi lah, yang dibagi Bu, yang dibagi Bu Yang Sri. dibagi di grup ya. Nah, Kalau yang dibagi di grup saya belum masuk gimana saya Bu? belum masuk kalau yang dibagi belum di ada juga. Itu lapor ke Bu Sri itu ya. Oh, ya. Bu Sri ada Sampai yang dengan belum sekarang. dibagi nih Bu. Sampai sekarang belum diupdate lagi Bu. Oh, masa nggak ada nama Bapak, nama Pak Agus? Benar Bu. Berarti Ya, nggak Pak Agus pernah memang ada, absen Bu. itu. Siapa nggak pernah namanya Pak? absen. Siapa namanya Pak? Absen Bu, kemarin juga absen Bu. Tadi juga absen. Nama siapa nama? Agus Purnomo. Agus Purnomo, saya cek ya. Ini monggo Pak. Pak, sekalian Pak. Satu-satu Bu. Karena yang Coba di cek Desi Aswati Pak, grup virus. Desi Aswati Pak, kelompok virus. Enak Miawati Pak. Tadi udah chat di grup WA tapi Desi belum Aswati direspon. sudah ada di virus. Iya, tapi masuknya gimana nih Pak? Klik Ibu- yang itu Bu, Ibu- yang Ibu- ruang diskusi ada Bu Desi. breakout room Bu. Breakout room, Iya. kemudian Room, Ibu Bu. tinggal join. Tinggal join di Tinggal join aja virus. Bu. Nah, Saya mau diskusi join kemana di ini form belum jelas. sudah, tambah materi tambahan udah ada diklik. Ibu bergabungnya di Lonjakannya break dari room. Zoom Bu, dari Zoom. Dari Zoom Ruang dulu ya. Bu. diskusi. Bu Derma boleh keluar dulu ya. Nanti tadi saya sudah ke breakout, kemudian saya keluar dulu ya. Nanti jam 10.30 kita masuk lagi ya. Jangan jauh-jauh mainnya ya. Yang belum punya kelompok gimana ini Bu? Oke, nggak paham nih masuknya gimana. Absen Oke, adakah? Nanti Ibu. akan Lihat ya. dibikin link lagi, link Zoom untuk yang sesi kedua di LMS ya. Nanti Bapak dan Ibu masuk lagi ke sana ya. Masuk ke Oke. kelompok ini langsung ke Enggak, Break sekarang room ya? kita selesaikan aja ini dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Grup apa? Grup Blogisel. Pak Purnomo. Iya. Nah, tadi saya kurang mengikuti juga gimana cara masuk grup ini Pak. Nama saya belum terdaftar di grup apa itu, grup Blogisel. Bisa diinformasikan Pak caranya Pak masuk grup Pak? Nama-nama itu. Sudah dibagi berdasarkan IN, berapa yang kemarin milih
virus, milih biologi sel, milih ekologi, dan seterusnya. Dipilih di mana tuh Pak? Waktu kapan milihnya? Milihnya pada waktu ngisi identitas saat di grup Profasda nasional itu. Oh, waktu mengisi identitas tuh ya? Iya. Oh iya, berarti bisa diulang lagi, diedit lagi Pak gitu ya identitasnya. Saya enggak tahu nek masalah itu diedit bisa atau enggak. Iya, iya. Oh, itu waktu itu Bapak pilih apa nih grup biologi sel gitu ya? Saya milihnya virus sama biologi